Selamat pagi semuanya, saya Salsabila Maulidulwatikta dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan how to handle your critics. Jadi yang pertama itu ada books are judged by their covers and the same is true for you. Jadi poin pertama itu adalah menunjukkan perilaku yang baik saat bertemu dengan orang lain. Jadi maksud saya menunjukkan perilaku yang baik saat bertemu orang lain itu saat kita bertemu dengan orang lain, maupun itu orang yang kita kenal ataupun orang yang gak kita kenal, kita harus tetap bisa menjaga perilaku kita. Kayak tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga keramah tamahan, terus tetap menjaga ucapan kita agar tidak menyinggung orang lain gitu. Dan perilaku baik terhadap orang lain itu juga sangat penting diterapkan di kehidupan sehari-hari agar eh, kita juga dipandang orang lain baik gitu. Karena perilaku yang baik itu mau kita secantik apapun, mau kita sekaya apapun, mau kita sepintar apapun, kalau misalkan perilaku kita atau sopan santun kita itu tidak baik, kita juga bakal tetap dianggap remeh dan nggak bisa dipercaya sama orang lain. Dan yang kedua itu ada first impressions are important. Try to make a good one. Jadi first impressions di sini itu maksudnya misalnya kita baru mau ketemu sama orang lain ya, maksudnya perkenalan, pertemuan pertama sama orang lain. First impression orang ke kita itu sangat penting. Kayak misalkan kita udah di first impression orang sama kita itu baik, kita dipandang orang itu ramah orangnya, terus bisa dipercaya dan juga tidak kalau misalkan mengkritik orang itu dengan cara yang benar. Nah, jadi kenapa saya di sini bilang first impression itu sangat penting? Karena saya mengambil contoh dari kehidupan pekerjaan ya. Misalnya kita mau rapat sama klien, kita belum pernah sama sekali bertemu sama klien tersebut. Saat kita memasuki ruang rapat, di situ kita sudah harus bisa menunjukkan first impression yang baik, kayak good first impression gitu. Jadi contohnya kita harus bersikap ramah, kita harus bersikap profesional karena uh, pertemuan pertama itu sangat penting ke depannya gimana pandangan orang lain itu ke kita. Dan yang ketiga itu ada bersikap profesional. Seperti yang saya bilang tadi, bersikap profesional itu sangat penting, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Contohnya, kita nggak boleh membawa urusan pribadi atau masalah pribadi itu ke dalam pekerjaan. Misalkan kita sedang ada masalah di rumah, atau misalkan kita sedang ada masalah yang pribadi gitu, yang tidak ada sangkut pautnya sama pekerjaan. Tapi saat di rapat, kita harus tetap bersikap profesional karena jika salah satu jika kita tidak profesional dan membawa masalah tersebut ke kantor, itu juga akan berpengaruh sama orang-orang di sekitar kita dan membuat suasana itu menjadi tidak baik gitu. Dan yang keempat itu setiap menit, setiap hari di kehidupan kita itu kita selalu dinilai dan menilai orang lain. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut ya, karena kayak misalkan kita lagi di tempat publik, terus ada orang lewat atau uh, kita lewat gitu ya, pasti orang-orang itu seenggaknya kalau misalnya kita lewat ada yang aneh aja, itu pasti kita selalu kayak kenapa sih dia harus kayak gini, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gini gitu loh. Tanpa kita sadari pun kita tuh setiap menit dalam hidup kita tuh kita pasti mengkritik orang lain, dan kita juga contohnya gini deh, kita juga suka kan nggak kritik diri kita sendiri, kayak kita tuh seharusnya nggak kayak gini loh, kita tuh seharusnya nggak kayak gini loh gitu loh. Dan yang kelima itu ada your personality shows who you really are. Jadi maksudnya di sini itu kayak poin yang pertama tadi, personality kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu. Mau itu orang yang sepintar apapun, yang ya bisa dibilang well educated, kalau misalkan personality dia jelek, dia nggak bisa dipercaya, dia nggak bertanggung jawab gimana-gimana, ya tetap aja percuma gitu loh. Makanya di sini saya selalu menekankan kalau misalkan personality dan perilaku itu adalah bagian yang sangat penting gitu agar kita tidak dikritik orang lain atau
mungkin apa gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah one of the best way to handle criticism is to avoid it in the first place by paying careful attention to how you are coming across to others. Jadi maksudnya di sini cara terbaik untuk menghindari criticism itu adalah menghindarinya itu dari awal. Jadi mungkin kita dengan cara berperilaku baik, kita tetap sopan sama orang-orang, kita buat first impression yang baik sama orang-orang. Di situ kayak mengurangi, kayak meminimalisir kritik dari orang lain. Kecuali kalau misalnya kita emang udah berperilaku baik, tapi tetap aja dikritik sama orang, nah kita juga harus tetap introspeksi diri di situ.